Halo semuanya ya, balik lagi dengan saya teman-teman di Trader ID. Seperti biasa ya, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu karena video ini bukan ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu teman-teman yang akan tanggung resikonya ya. Oke, yang pertama kita bahas indeks dulu ya. IHSG hari ini ya pada sesi 1 cepat di bawah naik, kemudian closingnya ditutup terkoreksi 0,15%, ditutup di level 6691 ya. Nah, transaksi harian hari ini masih sama teman-teman ya, masih belum signifikan, masih kecil. Dan yang menarik adalah foreign masih masuk walaupun nggak sebesar inflow seminggu terakhir ya. Hari ini hanya sekitaran 300 miliar ya, 300 miliar sorry. Nah, so far indeks view saya masih bullish teman-teman ya. Untuk indeks view saya masih sama, masih bullish walaupun hari ini candlenya jelek ya, jadi ada potensi dia koreksi dulu jangka pendek. Tapi view saya untuk 2022 ini untuk mid to long indeks masih akan bullish teman-teman ya. Oke, itu untuk IHSG so far menurut saya masih baik-baik saja walaupun hari ini dia terkoreksi dan membuat candle yang jelek. Oke, saham pertama yang akan saya bahas adalah MPPA ya. Saham MPPA ya terus turun teman-teman, dan hari ini pun masih turun 2,78%, ditutup di level 350 ya. Nah, kalau kita lihat dari segi chart ya, MPPA ini sempat menyentuh level high-nya di 1236. Sini ada power double top, kemudian pas dia break down double top dia turun. Nah, di sini sebenarnya dia sempat ada perlawanan arah ya, ada pattern inverted head and shoulder, tapi ternyata di sini dia fast break ya. Fast break kemudian lanjut turun dan penurunnya itu cukup masif teman-teman, cukup masif. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, di harga saat ini MLPL itu sudah dekat di area supportnya di 270 sampai 300 lah ya. Lalu apakah di harga tersebut menarik untuk teman-teman entry? Kalau menurut saya belum teman-teman ya, belum. Karena biasanya kalau saham yang sedang turun untuk dia lanjut naik dia akan membuat sebuah base dulu, atau kita bisa nanti ada pola-pola pembalikan arah seperti double bottom, falling wedge, ataupun inverted head and shoulders. Nah, kalau MPPA ini menurut saya untuk saat ini penurunannya sudah cukup terbatas teman-teman ya. Ada kemungkinan dia membuat base di harga sini, di area harga 350 sampai 270 ya. Kemungkinan dia akan membuat base di area sini. Nah, kalau nantinya dia membuat base, kemudian base ini sudah di break ke atas, maka teman-teman bisa manfaatkan untuk entry MPPA ini. Untuk saat ini sebaiknya wait and see terlebih dahulu karena sahamnya masih turun dan volume turunnya pun gede-gede ya. Jadi tekanan seller di saham ini masih cukup masif teman-teman ya. Jadi ada baiknya untuk wait and see terlebih dahulu. Ya. Oke, itu untuk MPPA. Kemudian yang berikutnya ada MLPL. MLPL juga sama teman-teman ya. Sempat menyentuh level high-nya di 800-an, kemudian setelah itu dia terkoreksi dan sekarang harga di 322. Nah, MLPL ini sebenarnya lebih menarik ya daripada MPPA, dan MLPL ini sekarang sedang berada di area support teman-teman ya, sedang berada di area support. Ini adalah support base ya, ini adalah base teman-teman ya. Ini sebenarnya ada base. Nah, base-nya ini kalau dia dijebol ke bawah maka potensinya akan lanjut turun. Penurunnya biasanya se-pattern ini teman-teman ya, se-base-nya ini. Kalau dia dijebol maka potensi ke support ini di sekitar harga 250 sampai 240-an ya. 250 sampai 240-an kalau base-nya ini dijebol. Nah, sekarang dia sedang berada di area base-nya ini teman-teman ya. Nah, untuk sekarang MLPL ini sedang berada di support-nya ini. Lalu apakah sekarang untuk menarik untuk di entry? Menurut saya belum teman-teman ya, belum. Buat teman-teman yang tertarik untuk entry saham ini akan lebih baik tunggu dia break dari downtrend line yang sudah terbentuk sejak Juni 2021 ya. Kalau dia
mampu break dari downtrend ini, apalagi break ya dengan volume, maka teman-teman bisa manfaatkan untuk entry saham ini. Untuk sekarang sebaiknya wait and see terlebih dahulu. Pertanyaannya sekarang adalah kenapa sih MPPA dan MLPL itu terus turun kan? Itu pasti banyak investor maupun trader menanyakan kenapa MPPA dan MLPL itu turun. Yang pertama, alasan yang pertama menurut saya adalah isu tapering, teman-teman ya, isu tapering. Loh, kenapa isu tapering bisa mempengaruhi MLPL dan MPPA? Pertama ya, MLPL dan MPPA ini semenjak 2020 dan 2021 sudah naik cukup masif, teman-teman, cukup signifikan. Jadi ini masuk ke aset beresiko untuk saat ini ya, untuk saat ini. Jadi itulah mengapa ketakutan tapering membuat saham ini masih turun. Karena saham ini kan istilahnya masih burn money, teman-teman, masih bakar uang. Kita tahu sendiri kalau MLPL ini banyak investasi di startup di Indonesia, itu artinya MLPL ini masih bakar uang. Startup itu belum mampu memberikan keuntungan yang signifikan di laporan keuangan di MLPL. Itulah kenapa ini menjadi aset beresiko dan aset pertama yang menjadi aksi profit taking karena ketakutan isu tapering. Nah, yang lainnya menurut saya yang berpotensi juga adalah BBYB. Kenapa BBYB? BBYB itu sudah naik cukup signifikan dan BBYB juga sama, teman-teman ya. Menurut saya masih burn money, masih bakar, istilahnya masih bakar uang, masih naik isu untuk memperluas jaringan. Jadi masih masuk ke aset berisiko kalau dari view saya pribadi. Jadi, nah, lalu apakah saham ini artinya saham jelek ya? Menurut saya nggak begitu jelek, teman-teman ya, nggak begitu jelek in long term ya. In long term maybe ya, di 1-2 tahun ke depan mungkin MLPL ini akan kembali break 800. Kalau menurut saya, kalau investasi MLPL di startup tersebut mampu membuahkan hasil ya, dan isu tapering sudah mereda. Mungkin pada saat isu tapering mereda, kemudian itu ya yang tadi saya bilang, startup yang sudah diinvestasi ini sudah mulai menghasilkan profit dan sudah beranjak menjadi unicorn, maka MLPL ini berpotensi akan kembali break dari high-nya ini ya. Mungkin 1, 2, 3 tahun ke depan ya, bukan untuk setahun ke depan, teman-teman ya. So far sih untuk investasi ini cukup menarik ya, tapi buat teman-teman, disclaimer on, analisa ulang lagi karena saya bukan ahli dalam bidang analisa fundamental ataupun prospek perusahaan. Oke, itu untuk MLPL ya. Kemudian berikutnya ada agro. Saham agro ya, saham agro sebelumnya pernah saya bahas di mana ya, waktu dia jebol ini kayaknya ya. Nah, agro sebenarnya hari ini dia mantul tepat di support, teman-teman. Tepat di area support, dia sempat lewat sedikit, kemudian hari ini mantul, volumenya lumayan. Lalu apakah ini saatnya untuk kita entry? Menurut saya belum, teman-teman ya, belum. Sekali lagi, saham yang turun untuk dia naik kencang, dia akan membuat base dulu, kemudian kalau base-nya itu nanti mampu diberi ke atas, maka bisa manfaatkan untuk entry. Untuk saat ini menurut saya belum, walaupun volume hari ini cukup signifikan ya. Akan lebih baik tunggu dia membuat base dulu. Kalau memang base yang terbentuk, maka teman-teman bisa perhatikan saham ini. So far ya lebih baik wait and see terlebih dulu ya untuk saat ini di saham agro, kecuali mungkin ada teman-teman yang tadi beli di harga bawah kemudian hari ini masih potensi profit, maka tinggal set yang namanya trailing stop. So far sih ini menurut saya chartnya belum menarik ya untuk agro. Kemudian berikutnya saham BFI Finance. Nah, Bovin pembahasan terakhir ya, kita sarankan set trailing stopnya di sini.
Dan dia sempat ke sini teman-teman, dia sempat ke sini tapi nggak mampu jebol dari trailing stop ini, dan kemudian dua candle terakhir dia naik kencang dan hari ini naik dengan volume yang meningkat dan break all time high-nya ya. Hari ini Buffin break all time high, break dengan volume, maka potensi Buffin ini untuk lanjut rally. Nah, target berikutnya di mana? Target berikutnya kita bisa tarik Fibonacci dari high ini ke low-nya ini. Maka kita bisa target berikutnya untuk Buffin ada di sini, di sekitaran harga 1440 ya. Jadi Buffin ini masih menarik, itulah fungsinya trailing stop teman-teman. Jangan langsung taking profit walaupun di resisten. Kalaupun teman-teman mau taking profit di resisten, taking profitnya setengah dulu ya, setengah dulu, kemudian ketika dia turun lagi, turun tambah volume, maka teman-teman bisa enter lagi setengahnya. Jadi buat teman-teman yang udah ikut plan sebelumnya, ini masih layak untuk di hold teman-teman. Profitnya sekarang sekitaran ya 15-20%an lah ya. Cukup oke, masih cukup menarik. Dia baru break all time high, jadi potensinya masih akan lanjut rally untuk saham Buffin ini. Oke, itu untuk Buffin. Kemudian berikutnya ada SMRA. Properti menurut saya 2022 ini potensi naik teman-teman ya. Potensi naik, kenapa? Properti ya, ketika ekonomi pulih maka investasi dari orang-orang itu biasanya ke properti ya, beli tanah dan lain sebagainya ketika ekonomi sudah mulai pulih. Nah, properti yang menurut saya menarik itu BSDE, dan itu sudah pernah saya bahas sebelumnya. Dan SMRA ini sebenarnya menarik teman-teman, tapi untuk saat ini dia terlihat ada pattern yang namanya head and shoulders ya. Di sini kita tarik sebuah support. Di sini ada support untuk SMRA, kemudian di sini ada shoulder kiri. Ini headnya. Ini shoulder kanan ya, ini shoulder kanannya. Jadi ada pattern head and shoulders, tapi saya curiga, ada kecurigaan di saya, kenapa di sini dia di bawah sini dia ada volume gede teman-teman ya. Bawah sini kalau teman-teman perhatikan dia ada volume yang gede-gede. Dan hari ini dia naik 4%-an dan juga dengan volume gede. Nah, kalau teman-teman perhatikan lebih detail, ini kita bisa hapus dulu head and shoulders-nya. Kalau teman-teman perhatikan lebih detail, head and shoulders-nya itu sedang dilawan oleh pattern yang namanya falling wedge ya. Kita bisa tarik dari sini ke sini, kemudian ini. Nah, head and shoulders-nya ini sedang dilawan oleh pattern yang namanya falling wedge. Jadi ketika dia nanti break dari falling wedge-nya ini, maka teman-teman bisa manfaatkan untuk entry saham ini ya. So far ini sebenarnya masih menarik ya, dari segi laporan keuangan, BSDE, SMRA, dan Pakuwon. Itu 3 saham properti kalau di favorit saya teman-teman ya, favorit saya. Dan walaupun di sini ada head and shoulders, kemudian di sini juga ada pattern yang lawan ya, ada pattern yang lawan ya, itu falling wedge. Nah, siapa yang menang? Kita lihat apakah dia break atas atau di sini dia malah turun teman-teman. Kalau dia di sini malah turun, maka yang menang itu head and shoulders-nya. Jadi untuk saat ini wait and see terlebih dahulu, masukkan ke watchlist terlebih dahulu. Once dia break dari falling wedge-nya, maka teman-teman bisa manfaatkan untuk entry ya. Oke, itu untuk SMRA. Kemudian berikutnya yang terakhir itu ada saham CPRO. CPRO terakhir kali kita bahas di mana ya? Di dekat-dekat sini lah ya. CPRO terakhir kita bahas di dekat-dekat sini. Saya sarankan buy on breakout ketika dia break dari sini, penan. Ya, dia namanya bullish penan. Kita lihat dia sempat bergerak dari 50 naik cukup signifikan. Kemudian di sini ada bullish penan, atau kita bisa bilang ini ya symmetrical triangle. Nah, sekarang sedang berada di support. Lalu apakah layak untuk beli? Buat yang spekulasi yes ya. Buat yang spekulasi yes, karena
Kalau teman-teman perhatikan ya, dia naik dengan volume yang gede-gede, kemudian dia konsolidasi dengan volume yang terus menipis. Jadi CPRO ini masih menarik teman-teman ya, masih menarik buat teman-teman yang spekulasi, bisa bayar di harga sekarang, stop loss teman-teman bisa set di under 50 ya. Plannya seperti ini ya. Misalnya teman-teman bayar di harga sekarang ya, mungkin cicil-cicil dulu ya, akan lebih baik untuk cicil-cicil dulu, kemudian stopnya di bawah 50, di bawah 90, misalnya di 88 ya. Itu sekitaran 7%. Cukup high risk, kemudian rewardnya di mana? Yang pertama itu di sini, di high ini di sekitaran 133 itu sekitaran 40%. Jadi cukup menarik ya, risk reward cukup menarik, dan ketika dia nanti mampu break dari high ini, maka potensi untuk rally lebih jauh lagi dari CPRO. Jadi CPRO buat teman-teman yang mungkin sebelumnya udah entry di bawah, ini masih layak untuk di hold, atau teman-teman yang baru tertarik untuk entry bisa manfaatkan untuk cicil ya, cicil dulu mungkin di sini setengah, once dia break buy setengah lagi, atau ya di sini 20%, kemudian kalau dia turun lagi ke mendekat 90, mungkin kalau dia turun lagi tanpa volume ya, kalau dia turun dengan volume maka sebaiknya cut dulu ya. Oke, itu untuk CPRO dan pembahasan terakhir kita, semoga bermanfaat dan selamat malam teman-teman.